Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi hari Rabu 20 Juli 2022. Berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dengan tema ibadah yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah, kenyamanan, kekhusukan, dan suasana tenang dan damai itu menjadi kerinduan. Untuk sampai kepada suasana seperti itu dibutuhkan tempat yang aman, tempat yang tenang dan tidak terusik, sehingga setiap orang yang beribadah itu boleh hati dan pikirannya fokus kepada apa yang disembah, yaitu Tuhan. Sebagaimana perintah Tuhan kepada umat Israel menjelang mereka akan tiba di tanah perjanjian, Allah menginginkan mereka supaya mereka juga itu beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Karena itu semua penghalang-penghalang itu harus disingkirkan. Penghalang-penghalang yaitu tempat-tempat ibadah yang dipakai oleh umat atau suku bangsa yang mendiami tanah perjanjian itu. Baik di gunung-gunung, di bawah pohon yang rindang, mesbah-mesbah, juga patung-patung, bahkan nama dari dewa-dewa yang mereka sembah harus dihilangkan, dimusnahkan. Dan mereka itu akan diam beribadah di tempat di mana Tuhan akan menentukan bagi mereka. Tempat penyembahan-penyembahan Allah lain harus dibersihkan, karena itu berpotensi untuk memengaruhi bangsa Israel untuk cenderung ke sana, meninggalkan Tuhan, ataupun di satu sisi menyembah Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, di sisi lain juga menyembah Allah yang disembah oleh suku-suku yang telah mendiami tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat menegaskan umatnya agar mereka benar-benar memelihara kekudusan Tuhan, sehingga kepada mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah memilih tempat di mana mereka harus pergi beribadah. Ibadah Israel harus terpusat untuk menghindari setiap orang melakukan sesuatu menurut keinginannya. Tuhan menginginkan tempat yang kudus, karena Tuhan yang disembah itu Tuhan yang kudus. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, simbol-simbol yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki harus disingkirkan. Begitu pula dalam kehidupan beribadah kita. Karena di mana ibadah itu adalah suatu tanggung jawab bagi setiap orang yang percaya. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sebagai wujud iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Untuk peribadatan kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada aksesoris tempat ibadah atau apa yang ada di sekitar kita. Apalagi hal-hal yang bersangkutan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Itu harus disingkir, dimusnahkan, sehingga tidak mengaruhi pikiran kita ketika kita menyembah kepada Allah. Apalagi ketika kita sudah pada prinsipnya mengamini kita menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan sudah menetapkan bagaimana kita harus beribadah kepadanya. Sehingga kita beribadah dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi pesan firman Tuhan, jauhkan semua yang berhubungan dengan berhala, kekuatan-kekuatan di luar Tuhan ketika kita mau menyembah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang
menghendaki kami untuk selalu beribadah kepada Allah yang kudus dengan menyingkirkan segala Allah lain, kuasa lain, bahkan nama Allah lain pun. Sehingga hati dan pikiran kami itu tertuju kepada Allah, dan Allah akan memberkati seperti Allah telah memberkati Israel. Mohon Tuhan lindungi kami sepanjang hari ini dan sempurnakan sukacita anak-anak-Mu atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terlebih umur yang panjang yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami menopang doa bagi orang-orang yang lanjut usia dengan keterbatasan fisik. Bahkan ada yang sakit dan terbaring di rumah dan terbaring di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka semua, agar mereka dikuatkan, iman mereka tetap teguh, dan Allah yang berkuasa memulihkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Berkati jemaat dalam pekerjaan, usaha, dan rencana. Juga pendidikan anak-anak mereka Tuhan berkati. Tuhan, semua sahabat dan warga jemaat yang mengikuti renungan dan doa ini, Tuhan berkati selalu dan lindungi, tuntun di jalan-Mu, dan Engkau bebaskan, luputkan dari mara bahaya. Engkau menuntun keluar dari pergumulan-pergumulan mereka, sehingga hari-hari hidup mereka boleh mereka nikmati sebagaimana Tuhan menghendaki setiap umatnya itu hidup bersyukur kepada Tuhan di segala tempat dan segala waktu. Mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Terima kasih untuk semua sahabat dan warga jemaat yang telah dan ikut mensupport channel ini, memberi komentar, jempol, bahkan terus menopang dalam doa. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus sayang kita semua.